Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua sobat, segar waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang water outlet ya sobat ya, water outlet ya, headnya ya, dudukan untuk water outlet sobat. Ini kebetulan kan kita sedang bongkar servis untuk yang berhubungan dengan radiator ya sobat ya, karena dudukan mesin yang untuk water inlet, jadi air radiator, air coolant dari radiator yang sudah melalui proses pendinginan, agak dingin, itu masuk ke mesin lagi untuk sirkulasi lagi ya, berputar terus ya sobat ya. Jadi ini water inletnya dudukannya keropos sekitar 2-3 mili ya sobat ya, karena memang usia ya, karena terkena air dari coolant, dari air radiator, suhunya panas, bertekanan tinggi juga, jadi akhirnya terjadi korosi ya sobat ya. Kemudian ini kami sudah pasang untuk water inletnya, itu kami juga sudah ada kontennya juga ya sobat ya, monggo ditingali gitu ya kalau mau melihat. Kemudian kali ini kami untuk yang water outletnya sobat, jadi yang in kan sudah, water outletnya itu kebetulan juga mulai korosi ya sobat ya. Nah ini sobat, mulai korosi, kami akan meminimalisir ya sobat ya, sebelum dipasang semuanya, terus selang-selangnya dipasang, kemudian air coolernya dipasang, kemudian untuk mesinnya dihidupkan, kita ini dulu ya sobat ya, kita treatment dulu ya sobat ya, kita lakukan perbaikan ya seoptimal mungkin lah sobat ya. Ini kami akan amplas ya sobat, amplas dulu untuk korosinya yang mulai timbul, ini korosinya mulai timbul, itu kita bersihkan dulu dengan amplas. Ini amplasnya kami kebetulan adanya yang ukuran berapa ini, 180 ya sobat, ukuran ininya kasar, permukaan kasar amplasnya sekitar 180. Ini kebetulan kami adanya ini amplasnya, monggo ya disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Terus kemudian setelah amplas bersih ini sobat, dikasih cat dasar epoksi dulu ya sobat ya, cat dasar epoksi. Kemudian kalau udah kering ditunggu semalaman gitu ya, sehari semalam benar-benar kering, nanti kita double lagi atau gimana. Terus kemudian untuk lapisan atasnya kita gunakan cat semprot kaleng ya sobat ya, yang kebetulan adanya dari Pilok, kami kebetulan ada dari Pilok. Untuk cat semprot kalengnya sobat, ada baiknya menggunakan yang untuk knalpot itu ya sobat ya, cat hitam dop yang untuk knalpot yang Hektem ya, biasa untuk tahan panas gitu ya. Untuk yang knalpot itu biasanya warnanya hitam dop, itu ada baiknya menggunakan itu sobat. Kami kebetulan habis stoknya, jadi menggunakan yang apa adanya ya sobat ya. Ini cat biasa ya, cat metalik ya, hitam metalik biasa kami gunakan. Ini kebetulan adanya dari Pilok. Kami akan aplikasikan minimal menghambat ya sobat, menambah usia pakainya agar melapisi besinya, sehingga meminimalisir timbulnya karat atau korosinya lagi ya sobat ya. Jadi untuk korosi ini ya sobat, karena berhubungan dengan air sobat, semua mobil karena posisi timbul panas di mesin gitu ya, itu dengan proses berjalannya seker naik turun, kemudian ada pembakaran dari percikan api busi, kemudian ada semburan dari BBM ya, bahan bakar, kemudian terjadi ledakan, naik turun pistonnya, sekernya, kemudian terjadi gerakan mesinnya bergerak, semua itu menimbulkan panas sobat. Lah kemudian karena menimbulkan panas, walaupun sudah ada oli gitu ya sobat ya, sudah ada oli untuk melicinkan, untuk mempermudah gerakan dari semua komponen di dalam mesin, tapi karena bergerak, apalagi ada proses pembakaran di ruang bakar, di seker gitu ya, kemudian percikan busi kena bahan bakar, kemudian terjadi ledakan kecil gitu, kemudian mendorong piston, walaupun piston seker sudah ada ring seker gitu ya, untuk meminimalisir gesekan dengan rumah seker ya, boring gitu ya, dengan blok mesin itu naik turun, itu tetap akan menimbulkan panas sobat. Lah ketika panas ya itu sobat, butuh ada pendinginan ekstra lah. Pendinginan ekstra itu biasanya di rata-rata mobil semua ada ya sobat ya, itu menggunakan radiator sobat. Radiator ini ada cairan coolant sobat, air coolant ataupun air biasa gitu ya. Biasanya sih kami menggunakan air coolant gitu ya, karena ini sudah menggunakan air coolant aja tetap
ada muncul karat korosi ya sobat, walaupun waktunya enggak hitungan jangka pendek enggak ya sobat, hitungannya jangka panjang ya, bertahun-tahun baru nanti korosinya biasanya timbul sobat. Ini kebetulan mungkin lebih dari 10 tahun ya sobat, 15 tahun ada baru korosinya muncul gitu ya sobat ya, dan yang inletnya malah sudah korosi dikit-dikit, aus terkena air coolant gitu ya, air water radiator, kemudian korosi ya. Memang prosesnya panjang sobat, lama gitu ya, nggak serta-merta dalam hitungan bulan gitu ya, cuman ya memang sesuatu yang berhubungan dengan air sobat, walaupun blok mesinnya sudah dari besi aluminium yang kategorinya tahan karat gitu sobat, tapi karena air dari radiator ini memang panas, kemudian ada tekanan, terus mengandung air gitu ya, walaupun menggunakan coolant sudah ada ekstra formula untuk minimal mencegah karat, tapi ya tetap timbul ya sobat, karena memang prosesnya ada panas, ada tekanan airnya juga dari proses sirkulasi pendinginan ini ya sobat. Apalagi kalau sobat rekan-rekan menggunakan air putih biasa ya, itu biasanya untuk karatnya lebih cepat timbul ya sobat daripada menggunakan coolant gitu ya. Kalau coolant ya minimal menghambat sobat, lebih panjang ya, tapi tetap berjalannya waktu bertahun-tahun karena usia dan pemakaian ya memang akan muncul lagi, untuk karatnya akan muncul gitu ya sobat. Jadi memang ini maintenance yang biasanya akan rata-rata kendaraan mobil atau mesin yang ada radiatornya itu biasanya akan ini sobat, ada maintenance untuk masalah water inlet maupun water outlet. Itu biasanya ini hal yang lazim ditemui gitu ya sobat, tapi usianya memang trouble, kendalanya biasanya timbulnya jangka panjang ya, karena memang tidak serta-merta langsung korosi gitu ya sobat. Jadi itu sobat. Nah, proses pendinginan ini sobat dari blok mesin ini kan dari radiator itu dari bawah biasanya ya, bawah itu yang inlet. Jadi air radiator ketika proses pendinginan dibantu dengan fan, kipas dari radiator, dan terpaan angin ketika kendaraan berjalan kan ada terpaan angin, itu juga ada sedikit banyak memberikan tambahan ekstra untuk pendinginan nih sobat ya. Nah, kemudian air yang dari sudah dingin melalui proses di radiator pendinginan itu dari bawah biasanya sobat, itu selangnya masuk ke inlet sobat, water inlet, dudukan water inlet. Nah ini in berarti masuk sobat ya, biasanya gitu ya sobat, air in masuk, kemudian masuk di blok mesin di tempat water air coolant ya, masuk ke dalam bagian proses pendinginan di blok mesin. Kemudian nanti setelah proses terkena pendinginan di blok mesin akan keluar sobat, air yang sudah posisi panas dari air coolant yang posisi panas suhunya keluar menuju water outlet sobat. Nah ini headnya dudukan water outlet, kemudian masuk ke selang, kemudian masuk ke radiator lagi, kemudian proses untuk pendinginan ya sobat. Begitu terus siklusnya seperti itu sobat ya. Nanti air coolantnya atau air biasanya itu biasanya siklusnya seperti itu. Nah ini yang water outletnya, nah ini kebetulan dudukan yang mesin tipe ini ya, minibus ini kalau ganti itu satu kepala ini sobat, satu blok yang bagian atas mesin ini yang ganti, karena nanti dibubutke ditambahkan ditambahkan pipa lagi, nanti dilaskan, biasanya prosesnya seperti itu sobat. Jadi agak repot juga karena posisi harus buka sebagian atas blok mesin yang berhubungan dengan water outlet ini sobat. Jadi sebelum itu terjadi ya minimal kita ngawekani sobat ya, menjaga ya, kita meminimalisir lah, memperpanjang usia gitu sobat. Walaupun suatu saat akan menghadapi juga sobat, karena terkikisnya besinya gitu ya sobat oleh siklus air dari radiator untuk pendinginan ya sobat. Jadi tetap suatu saat akan maintenance juga sobat. Jadi ya udah, saat ini kita hanya memperpanjang usianya, harapannya lebih panjang. Nanti kalau semuanya di masa yang akan datang sudah lebih haus lagi ya, mau tidak mau harus diganti ya sobat. Nanti tinggal dicopot blok mesinnya yang bagian atas ini yang berhubungan dengan water inlet ini, kemudian ini pipanya diganti, dibubutke, dilaske, nanti di setel lagi gitu ya, diamplas segala macam, disesuaikan dengan besaran selang radiator yang outletnya, pasang lagi, biasanya lancar lagi sobat, biasanya seperti itu. Jadi saat ini kita proses untuk pengamplasan dan pengecatan sobat, dikasih epoksi cat dasar, harapannya agar
meminimalisir atau mencegah karatnya timbul lagi atau memperpanjang usia pakainya ya sobat ya. Itu sobat. Jadi ampasnya, ini ampasnya yang bagian dalam juga iya sobat, walaupun sudah pakai air coolant karena memang berhubungan dengan air ya sobat ya. Water ini air ya. Kalau yang berhubungan dengan oli kan, oli tidak menimbulkan karat gitu ya sobat ya, tidak menimbulkan korosi ya, walaupun bertahun-tahun di mesin kan paling olinya jadi expired gitu ya, olinya jadi mengental atau jadi kotor gitu ya, tapi biasanya tidak menimbulkan karat untuk besi yang terendam dengan oli. Tapi beda dengan yang berhubungan dengan air sobat, kecuali mungkin partnya itu menggunakan besinya titanium atau menggunakan besi yang stainless yang anti korosi ya, itu mungkin tidak muncul ya sobat. Tapi kan biasanya blok mesin kan aluminium gitu sobat ya, atau part-part dari mesin biasanya kan besi, aluminium, itu biasanya kena air ya pasti berkarat ya sobat. Itu secara natural alamiahnya seperti itu sobat. Mungkin kalau semuanya teknologi ke depan seperti di komputer itu ya sobat ya, ada yang yang terbaru kekinian, ada proses pendinginan CPU, proses pendinginan komputer server atau apa itu dengan menggunakan cairan seperti air bening, tapi beliau tidak menyalurkan listrik, tidak menimbulkan karat. Nah mungkin apakah itu dapat diaplikasikan di radiator motor mobil, mungkin ya kemudian hari mungkin iya ya sobat ya, tapi saat ini mungkin belum ya. Kalau di komputer kan sudah ada tuh sobat, cairan putih yang merendam seluruh elektronika di dalam CPU maupun di dalam motherboard itu, yang posisinya dapat membantu proses pendinginan. Nah itu mungkin apakah dapat diaplikasikan di mesin mobil atau motor? Nah, itu keren sobat kalau semuanya dapat ya, karena berarti meminimalisir terjadinya korosi karatnya nggak ada ya sobat ya, dan tidak menghantarkan listrik ya, karena kalau air radiator ini kan tetap menghantarkan listrik ya sobat. Jadi memang agak susah dikit itu ya sobat, karena berhubungan dengan air gitu ya. Jadi ya ini sobat, ditelateni ya, sabar aja ya. Yang penting sering dikontrol untuk water inlet maupun water outlet gitu ya, berapa tahun dibuka, dilihat dengan bantuan oleh mekanik senior ya sobat ya, karena ini ya untuk mendapatkan hasil yang optimal lah. Kalau semuanya memang belum terbiasa, belum kulino ya sobat ya, tapi kalau udah terkulino biasa ya monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya gitu sobat rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita nanti akan kasih catnya ini cat epoksi dasar sebelum nanti proses pemasangan dengan selangnya radiator semua ya sobat ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Rekan-rekan terima kasih.